ini sudah mulai disetting, diskenariokan. Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera, dan NTT. Mari kita berjuang, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia bangsa pemenang. Karena kita sekarang sedang dijajah sebenarnya. Kita sekarang sedang ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Kalau kita tidak bisa menjaga itu semua, nggak bisa mengantisipasi, Indonesia akan menjadi negara yang kalah. Tinggal nama. Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Utak-utiklah IKN itu, teman-teman sekalian. Lagi suasana kayak gini, IKN harus dihentikan. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Udah dapat berapa? Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN, for sure. Jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun kata Bu Sri Mulyani, tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat, kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Itu dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban, rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Jadi apa yang akan terjadi pada kalian? Kembali ke kepentingan anak muda ya. Waktu kalian sudah bekerja jadi profesional atau jadi pengusaha, kalian akan diwariskan oleh alam yang makin rusak dan utang yang menggunung. Maka bersuaralah kalian. Dan akhirnya NKRI Pak harus harga mati. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Tahu akibat nikel dilarang? Ya. Nikel dilarang. Biji nikel yang dilarang ya. Biji nikel dilarang. 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkenalkan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan se-naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Nah ini Pak, negara-negara tetangga kita itu jangan dianggap remeh. Mereka punya backing semua Pak. Indonesia dari dulu kita menamakan diri sebagai negara non-blok, tidak memihak kanan kiri. Jadi kita kalau diserang oleh negara lain, kalau kita gak kuat, tinggal nama. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris, ini membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Jadi organisasi ini
adalah organisasi persemakmuran Inggris Raya. Kalau Malaysia misalnya diserang oleh negara lain, maka 5 negara ini juga akan membantu. Kalau Singapura perang sama kita, Pak, bukan hanya Singapura yang menyerang kita, tapi 5 negara ini akan menyerang kita juga. Makanya mereka bergaya, Pak, gak takut. Malaysia sudah mencaplok Sipadan Likitan, kalah kita. Nah ini di belakangnya banyak nih, ada Selandia Baru, ada Australia, ada Inggris, kalah. Sipadan Likitan lepas ke Malaysia. Ini Pak, Sipadan Likitan, Blok Ambalat, ini Malaysia. Singapura yang negaranya kecil, ya, sebesar kota Malang, dia berani-beraninya Pak melaksanakan reklamasi pantai ke arah kita. Berani-beraninya dia tidak setuju menolak nama KRI Usman Harun. Apa hubungannya? Kok berani negara kecil? Ya berani karena ini Pak di belakangnya. Indonesia takut. Tapi kemarin Indonesia sempat tegas. Oh nggak peduli. Bagi saya Usman Harun itu adalah pahlawan. Bagi Anda mungkin ya silakan. Pemberontak kami gak ada urusan. Tapi bagi kami Usman Harun adalah pahlawan. Nah, itu hebat. Berani kita. Kayaknya tetap mereka tidak ngungkit-ngungkit lagi. Nah ini Pak, ini salah satu bukti negara kecil kok berani gitu loh, Indonesia. Kurang ajar gak kira-kira? Lama dia. Lawan Malang aja Arema gak berani. Lawan Indonesia ya, kurang ajar. Australia, nah, menyadap pejabat tinggi kita, disadap. SBY, bayangkan. Ini negara tetangga kita, jangan dianggap remeh, ini bisa berbahaya pada kita loh. Ini skenario Pak. Bayangkan, ini sudah mulai disetting, diskenariokan. Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT. Pulau apa ini Pak? Sulawesi itu nanti ISIS Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini. Ini punyanya Amerika Pak. Ini bayangkan Pak, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat Pak, seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali Pak membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Nah, ini sudah ada desain dari luar. Yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya, ya silakan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Gak usah jauh-jauh Pak, Timur-Timur aja lepas. Apalagi yang sangat kaya. Banyak orang melirik Pak. Timur-Timur hanya sebagian kecil, ada celah timur di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita keruk aja Pak, sudah ada emasnya. Sekarang ada nambah lagi, ada uraniumnya. Siapa yang nggak tergiur?